Ini saya menggunakan baju warna khusus ini dan berdiri di depan botol-botol kosong ini bukan berarti apa-apa. Ini kebetulan saja. Botol-botol kosong menunjukkan kekosongan pikiran orang yang sering minum seperti ini. Terutama yang mereknya Hibiki 21st years old yang berasal dari Jepang dan kebetulan itu lagi viral hari ini. Fotonya viral karena kita nggak perlu cek lagi itu orangnya siapa. Nggak penting orangnya. Yang penting adalah fotonya asli. Sudah diteliti bagaimana refleksi dari tangan, bagaimana refleksi botolnya terhadap meja, dan lain sebagainya. Hanya tinggal metadatanya saja. Ketika seseorang pejabat yang doyan dengan minum minuman keras, maka kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu akan selalu bermasalah. Karena apa? Ketika dia minum minuman keras, lalu otaknya terpengaruh, maka kejernihan di dalam mengambil keputusan itu akan jauh dari kebenaran. Ini saya menggunakan baju warna khusus ini dan berdiri di depan botol-botol kosong ini bukan berarti apa-apa. Ini kebetulan saja. Botol-botol kosong menunjukkan kekosongan pikiran orang yang sering minum seperti ini. Terutama yang mereknya Hibiki 21st years old yang berasal dari Jepang dan kebetulan itu lagi viral hari ini. Fotonya viral karena kita nggak perlu cek lagi itu orangnya siapa. Nggak penting orangnya. Yang penting adalah fotonya asli. Sudah diteliti bagaimana refleksi dari tangan, bagaimana refleksi botolnya terhadap meja, dan lain sebagainya. Hanya tinggal metadatanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, akhir pekan lalu beredar foto di mana seorang Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, itu duduk santai sambil ditemani oleh minuman keras buatan Jepang yang harganya cukup fantastis, di kisaran 30 juta rupiah. Bahlil dengan santainya, dan di mejanya ada gelas, ada botol minuman yang harganya fantastis tersebut. Tentu saja minuman ini mesti diminum, bukan untuk pajangan. Nah, karena Bahlil adalah seorang pimpinan organisasi politik yang juga sekaligus sebagai menteri, dalam arti pembantu Presiden Jokowi, mestinya dia menunjukkan sifat-sifat yang empati dan tidak berfoya-foya dalam hal makan maupun minum. Di tengah-tengah rakyat Indonesia yang penganggurannya terus bertambah, ekonomi terus merosot, ini ada seorang pejabat publik dan pejabat partai politik yang minumnya saja satu botol harganya sampai 30 juta rupiah. Beberapa hari
setelah itu beredar memang simpang siur. Ada yang mengatakan ini rekayasa, jadi editan, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan asli, itu jauh lebih banyak. Dan terakhir kita mendapatkan konfirmasi dari Roy Suryo, seorang pakar dalam hal telematika, dan dia mantan menteri di eranya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Dia mengatakan bahwa foto yang ada, foto orang dan minuman yang ada itu asli, artinya bukan rekayasa. Ini dari pengamatan seorang ahli telematika. Nah, oleh karena itu kita sangat menyayangkan hal ini terjadi di tengah terpuruknya ekonomi, di tengah terpuruknya demokrasi, di tengah masyarakat membutuhkan ketauladanan dari para pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita disuguhi tontonan yang sama sekali tidak menunjukkan empati kepada rakyatnya, tidak mendidik, dan jika Bahlil itu seorang muslim, maka ini jelas diharamkan. Minuman keras itu haram. Mendekati saja, mendekati pada minuman keras saja itu dilarang oleh Allah. Bahkan seseorang yang habis minum minuman keras lalu mabuk, maka dia dilarang untuk mendekati tempat ibadah, apalagi sholat, sampai dia akalnya kembali lagi. Nah, karena itu Ray Surya mengatakan bahwa di belakang dia ketika dia berbicara itu ada botol-botol kosong dari minuman-minuman keras dari berbagai merek. Dia ingin menunjukkan bahwa orang yang minum minuman keras ini otaknya itu kosong. Dan kalau otaknya kosong, maka jelas dia tidak bisa berbuat adil, dia tidak akan bisa berempati, dan dia tidak bisa bekerja secara baik dan di jalan yang lurus. Nah, ini perlu dicatat bahwa dalam perspektif Islam, minum minuman keras itu diharamkan. Adapun efek dari minuman keras itu tidak hanya menggerogoti diri peminumnya, tetapi dia juga merusak lingkungan sosialnya. Efek yang nyata dari minum minuman keras itu adalah tingkat kriminalitas akan tinggi. Ketika seseorang pejabat yang doyan dengan minum minuman keras, maka kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu akan selalu bermasalah. Karena apa? Ketika dia minum minuman keras, lalu otaknya terpengaruh, maka kejernihan di dalam mengambil keputusan itu akan jauh dari kebenaran. Dan ini tentu saja akan sangat merugikan rakyat atau organisasi yang dipimpinnya. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat,
silahkan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.